Terus kalau diobatin pakai apa? Biasanya kalau saya untuk tiroid kayak begini ada beberapa yang saya sarankan ya. Yang pertama ini yang alhamdulillah tuh berhasil kayak begitu, insya Allah. Begitu mungkin. Tadi mungkin saya jelaskan tentang kata syifa ya, bukan surat syifa. Kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4. 3-nya Quran, 1-nya madu. Itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala seperti ingin menjelaskan kepada kita semua bahwa Al-Quran itu memang obat. Ya, syifa, penyembuh lah gitu ya. Maka ada ayat-ayat dalam Quran itu yang memang dikhususkan untuk dibacakan buat orang-orang atau penyakit-penyakit tertentu. Ya, siapa yang boleh membacanya atau bisa? Semua bisa baca. Ya, makanya ada istilah namanya ruqyah kan, ruqyah syar'iyah seperti itu. Nah pertanyaannya, misalkan pada kasus seperti ini, tiroid kayak begini kan ada benjolan seperti itu, apakah itu bisa dibacakan? Sangat bisa. Ya, dan tentunya ada tata caranya membaca itu. Ya, apalagi dengan menggunakan misalkan petunjuk Nabi kita SAW, misalkan menggunakan daun bidara, meminum air yang dibacakan seperti, atau mungkin yang paling gampang itu adalah meletakkan tangan kita di tempat yang sakit itu kemudian membaca doa-doa ruqyah. Ya, cuman ada cumannya. Saya itu berpesan ya, sebenarnya Quran itu mukjizat, bukan sebenarnya Quran itu mukjizat. Dan mukjizat itu atau sesuatu itu akan sangat erat kaitannya keberhasilannya itu dengan keyakinannya kita. Kalau kita nggak yakin, mungkin kalau bahasa saya, terus kalau nggak yakin gimana, nggak dibacain, bacanya sampai yakin gitu loh. Jadi contoh begini, ada benjolan di sini ya misalkan ya, banyak kita baca misalkan paling simpel tuh Al-Baqarah atau mungkin Al-Fatihah atau Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bacanya terus dibaca sampai akhirnya kita tuh merasakan suatu ketenangan gitu misalkan kayak begitu. Atau memang ada para ahli-ahli ruqyah itu punya ayat-ayat sendiri yang berkaitan dengan penyakit tertentu. Misal kalau ada benjolan misalkan, ada benjolan itu mereka membaca di surat yang kayak surat Al-Hasyr, singkatan law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'atahu khasyyan mutasaddian min khasyatillah. Ya, seperti itu dibacakan di situ. Ya. Sampai seberapa lama? Sekuatnya Bapak. Enggak hafal Quran, baca Quran aja. Apalagi ada beberapa surat dalam Al-Quran itu seperti Al-Baqarah misalkan, itu dikenal sebagai surat ruqyah. Bacanya sampai habis kalau kuat. Ya, kalau enggak minimal baca apa? Minimal baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu sendiri adalah obat dan Nabi sudah jelaskan tentang itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bab berikutnya, ya kalau kita bicara holistik dan komprehensifnya, maka bab berkaitan dengan tiroid ini nanti ke arah emosi. Saya tidak bisa panjang lebar cerita emosinya, tapi di situ ada emosi yang terlibat sebenarnya. Ya, coba Bapak memuhasabah diri, ya, karena setiap ada suatu nilai yang kita langgar, biar gampang gini lah, saya kasih cerita aja biar gampang. Ada seorang yang pernah saya datang ke suatu masjid waktu itu, terus pengurus masjid itu marbot itu tanya sama saya, Ustaz boleh konsul nggak? Oh iya silakan. Apa masalahnya? Saya bilang ternyata dia ada tumor batang otak. Ya, oke. Saya bilang sama beliau, di rumah ada masalah nggak? Saya bilang, karena biasanya yang urusan sama otak itu yang saya pelajarin kaitannya juga dengan prinsip hidup. Saya bilang gitu. Kemudian dia ceritalah gitu kan, akhirnya dia cerita bahwa dia itu tinggal dia marbot, ya ibaratnya orang baik lah gitu ya, tinggal ngurusin masjid gitu kan, tapi dia tinggal di rumah mertua. Nah mertua itu nggak sholat, ceritanya begitu.
Terus setiap dia menyampaikan nasihat kepada si mertuanya itu untuk sholat, kebun binatang yang keluar. Nah, ini kan bentrok nih antara nilai, prinsip, apalagi hubungannya dengan agama. Jadi saya bilang sama beliau begini, berarti solusi saya ya, kalau saya sebelum kita bicara herbalnya, antum pindah dulu dari rumah itu solusinya, gitu. Baru ini dimakan, ini saya bilang itu sama beliau. Adalah sekitar berapa bulan kemudian, karena pusing kan, jadi karena tumor di batang otak itu kan, itu pun resiko kalau dioperasi. Saya sarankan ini beberapa lah jenis apa tumbuhan tanaman gitu. Beberapa bulan kemudian saya ketemu dia lagi. Dia yang serunya itu dia sudah mengatakan nggak tahu tumornya seperti apa, jadinya saya nggak tahu. Cuman dia bilang jauh lebih baik sekarang. Ya, tubuhnya bahkan pusingnya itu nggak seperti dulu, lebih bagus lah kualitas hidupnya gitu loh, seperti itu. Nah, tiroid ini juga sama sebenarnya. Coba Bapak cari gali, ya. Biasanya atau ada suatu nilai-nilai yang akhirnya terlanggar sehingga dia menjadi sesuatu yang ya tadi bermasalah di organ atau di kelenjar segala macam, ya seperti itu. Terus kalau diobatin pakai apa? Biasanya kalau saya untuk tiroid kayak begini ada beberapa yang saya sarankan, ya. Yang pertama itu VCO, karena VCO itu ada iodinnya yang kita butuhkan untuk itu ngobatin itu. Kemudian daun sena ini dulunya dipakai buat orang diet, tapi di sini kita nggak ngambil itunya. Nanti coba dilihat ini daun sena. Kemudian propolis, ya propolis, nanti Bapak boleh cari itu propolis mana aja, ya. Kemudian ya madu, seterusnya kayak begitu, sama dirutinkan berbekam, ya. Kalau ada minyak herbal gitu nanti bisa dioleskan ke sini. Sembuh nggak? Wallahu alam, nggak tahu. Kita kan ikhtiar aja, ya. Tapi banyak yang alhamdulillah tuh berhasil kayak begitu, insya Allah. Begitu.